Di negara ini, yang punya kamera belum tentu bisa merekam kebenaran. Namaku Reza, anak magang di media online receh. Channel YouTube-ku bahkan belum bisa dimonetisasi. Tapi malam itu, semua berubah. Ruang redaksi kampus terbakar. Dan aku, yang seharusnya nggak ada di sana, tersengat alat aneh peninggalan dosen yang katanya sudah hilang. 3 hari koma. Bangun-bangun aku bisa melihat dosa orang lain lewat sentuhan. Laporan korupsi yang dipoles, aliran dana yang disembunyikan, tangan yang bersalaman di depan kamera, tapi memeras dari balik meja. Dan semua jejak itu mengarah ke satu nama suci yang dielu-elukan sebagai penyelamat ekonomi rakyat kecil. Koperasi Putih Merah. Dipimpin oleh Denny Kartasasmita, pejabat bersih di TV, tapi kotor di neraka data. Saat aku unggah temuanku ke internet, bukan pujian yang datang, tapi peluru ancaman, buzzer bayaran, dan surat penangkapan. Karena rupanya, kamu terlalu jujur di negeri ini, kamu bukan disebut pahlawan, tapi ancaman negara. Di kampus ini, suara paling keras bukan milik mereka yang cerdas, tapi mereka yang pandai menertawakan yang lemah. Namaku Reza. Anak magang, jurnalis setengah jadi. Aku bukan siapa-siapa, bukan ketua organisasi, bukan aktivis, bukan pula influencer. Aku cuma anak biasa yang lebih suka memandangi arsip koran lama daripada memandangi diri sendiri di cermin. Aku cadel, gagap saat presentasi, selalu salah tulis headline. Dosen memanggilku, si penghapus mood redaksi. Tiap pagi aku tiba paling awal, duduk di pojok meja media kampus. Mengedit artikel clickbait berjudul Viral, Kucing Main Bola Pakai Sarung. Dan tiap malam, aku pulang paling akhir. Bukan karena loyalitas, tapi karena wifi kampus lebih cepat setelah semua pulang. Di saat orang lain bicara soal branding diri, aku masih percaya bahwa kebenaran itu bukan harus viral. Cukup jujur. Tapi ternyata kampus ini bukan tempat untuk orang jujur. Orang jujur dikasih kerjaan kasar, dikasih amplop tipis, dikasih tepuk bahu, lalu ditinggal saat diancam. Sampai malam itu, kampus kami terbakar. Tepatnya, ruang redaksi kampus. Katanya korsleting. Tapi kabarnya, ada yang sabotase. Aku datang bukan karena ditugaskan, tapi karena penasaran. Ruang itu adalah satu-satunya tempat di kampus ini yang masih menyimpan arsip investigasi kampus sejak 1998. Dan di tengah puing kayu terbakar, di antara lemari yang sudah hangus, aku menemukan sebuah koper besi kecil, setengah terbuka. Di dalamnya, alat aneh. Seperti scanner sidik jari, tapi ada kabel-kabel terbuka, dan layar kecil berdebu. Di atasnya tertulis nama. Prototip, Deep Truth Scanner, versi 1001. Pengembang, Dr. Damar Seno, dosen idealis yang hilang secara misterius 5 tahun lalu. Katanya bunuh diri, katanya dipecat karena menolak menjual data mahasiswa ke vendor. Tapi aku tahu, ini bukan alat biasa. Belum sempat berpikir panjang, listrik menyambar reruntuhan kabel. Alat itu memercik. Aku refleks menahan kabel yang menyentuh tanah basah. Gelap. Suara terakhir yang kudengar hanyalah detakan jantungku sendiri. Lalu, hanya sunyi. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa. 3 hari kemudian aku bangun di rumah sakit. Kata suster, aku ditemukan pingsan di lantai redaksi. Tak ada yang tahu kenapa. Polisi kampus bilang, kelelahan. Tapi aku tahu itu bukan sekadar kelelahan. Karena sejak bangun, aku bisa melihat yang tak terlihat. Saat kakakku menyerahkan laporan biaya rawat inap, tanganku menyentuh kertas itu. Dan aku langsung tahu siapa yang menginput data palsu, siapa yang menandatangani markup biaya, siapa yang menyuap petugas rumah sakit agar menutupinya. Semuanya muncul di kepala seperti kilatan layar berita yang tidak bisa kuhentikan. Aku bisa membaca jejak kejahatan lewat satu sentuhan. Di hari keempat setelah aku bangun, aku mencoba menyangkal semuanya.
Mungkin aku cuma mimpi, mungkin itu cuma trauma listrik, mungkin ini cuma paranoia anak magang yang terlalu banyak nonton film konspirasi. Tapi semakin aku menyangkal, semakin nyata semuanya terasa. Aku pikir kekuatanku cuma bisa membaca data. Tapi ternyata, lebih dalam dari itu. Saat jariku menyentuh lembar kwitansi itu, aku melihat tangan lelaki tua menulis angka fiktif di atas meja kusam. Tangannya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang ditahan terlalu lama. Di sekitarnya, kulihat sorot mata pegawai lain yang pura-pura tidak melihat. Seorang kepala divisi yang menepuk bahunya, sambil bilang, "Udahlah pak, semua juga gitu. Kalau nggak nurut, kita yang disingkirin." Tapi yang paling menusuk adalah napas lelaki itu, pendek, terburu, penuh ketakutan. Seolah-olah tiap tarikan udara adalah perundingan antara nurani dan kebutuhan. Getaran jarinya waktu mencuri terasa di ujung jariku juga. Dan saat kulepas dokumen itu, tubuhku sendiri ikut lemas. Karena yang kulihat bukan sekadar kebohongan, tapi luka. Luka yang dipaksa menumpuk. Luka yang diwariskan. Luka yang ditutupi agar sistem tetap terlihat suci. Kebenaran itu bukan data. Bukan angka di Excel. Bukan grafik di layar. Kebenaran adalah luka yang masih basah. Dan aku bisa menyentuhnya. Seminggu kemudian, aku kembali kerja, duduk di kursi yang sama. Di sudut paling gelap ruang redaksi, semua orang mengira aku sembuh, padahal tubuhku memang pulih. Tapi pikiranku, sejak hari itu aku tak pernah benar-benar diam lagi. Tiap kali aku membuka file, tiap kali aku menyentuh dokumen, aku sedang membaca catatan dosa satu bangsa. Dan dosa itu tidak lagi bersembunyi di balik arsip. Dosa itu memanggilku, menjerit, mengintai. Di balik laporan iklan, aku melihat proyek bansos fiktif. Dana ratusan juta mengalir ke yayasan kosong. Sebagian masuk rekening anak pejabat yang bahkan belum lulus SMA. Di balik artikel yang dihapus, aku melihat riwayat panjang tekanan. Satu redaksi dipaksa bungkam, karena berita tentang pabrik rokok ilegal terlalu dekat dengan sponsor utama. Dan di ruang meeting yang sepi, aku menyentuh meja editor senior. Dalam kayu itu, tersimpan jejak tangan yang menerima amplop tebal bertuliskan logo partai, amplop merah, tanda diam, tanda tunduk, tanda bahwa kejujuran adalah komoditas yang sudah kehilangan nilai tukar. Mereka pikir aku cuma anak magang yang tak tahu apa-apa. Tapi setiap malam aku menatap layar kosong. Bukan untuk menulis, tapi untuk menahan diri agar tidak gila. Karena ternyata, semakin banyak yang kulihat, semakin terasa bahwa di negeri ini, kebusukan bukan lagi penyimpangan, tapi budaya. Awalnya aku diam, karena aku takut. Takut dibilang halu, takut disebut sok tahu. Takut kekuatanku hanya ilusi yang diciptakan oleh otak yang kebanyakan tekanan. Jadi aku berpura-pura jadi Reza yang lama. Duduk, ngetik, diameter. Tapi pada suatu malam, saat sedang bersih-bersih server kantor, aku membuka sebuah folder arsip internal. Namanya sederhana. UJI coba KPM T1. Kupikir itu laporan biasa. Tapi begitu filenya terbuka, judulnya menampar mataku. Distribusi dana uji coba Koperasi Putih Merah. Tahap 1, Koperasi Putih Merah. Program nasional baru yang katanya mau bangkitkan ekonomi rakyat kecil. Katanya alternatif lokal dari e-commerce asing. Aku ingat betul. Iklannya ada di mana-mana. Influencer, TikTok, YouTube, sampai spanduk di warung depan kosan. Isinya jargon manis. Belanja sambil berjuang. Koperasi rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi saat jemariku menyentuh halaman pertama laporan itu, tubuhku langsung dingin. Aku melihat tangan yang menandatangani, jari yang gemetar bukan karena usia, tapi karena tahu ia sedang menipu satu bangsa. Di halaman kedua, aku melihat tangan pejabat daerah menekan stempel palsu, sambil menatap kamera dengan senyum nasionalis. Di halaman ketiga, aku menyentuh daftar transfer, dan di situ, nama-nama yang muncul bukan nama koperasi rakyat, tapi rekening atas nama pribadi, anak, istri, asisten pribadi. Semua menerima uang dari koperasi yang katanya milik rakyat.
Dan yang paling membuat tanganku bergetar adalah nama terakhir di bagian paling bawah dokumen, Denny Kartasasmita. Pejabat elegan, bersih di layar TV, dielu-elukan sebagai Bapak Ekonomi Digital Nasional. Tapi aku melihat sendiri, jejaknya ada di semua transaksi. Tangan itu bukan sedang memimpin koperasi. Tangan itu sedang menyedot harapan rakyat kecil lewat bendera merah putih. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu aku tidak bisa lagi diam. Karena kalau aku tutup mata, mungkin aku tetap aman. Tapi yang lain akan terus tertidur. Dan tidak ada yang lebih berbahaya dari bangsa yang sengaja ditidurkan oleh harapan palsu. Aku tahu kalau aku bicara, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Tapi lebih gila lagi rasanya kalau aku diam. Malam itu, di kamar kos sempit, lampu mati, kipas berderit pelan, aku buka laptop tua yang sudah 3 kali direparasi. Di sebelahnya, HP jadul dengan kamera pecah di ujung. Layarnya retak, tapi mikrofon masih bisa bekerja. Aku rekam semua temuan itu. Bukan pakai studio, bukan pakai lighting. Hanya suara yang gemetar, dan wajahku yang samar tertimpa cahaya dari browser terbuka. Aku bicara soal koperasi yang katanya milik rakyat. Tentang dana triliunan yang menguap ke rekening pribadi. Tentang tanda tangan pejabat yang mencuri sambil memakai baju nasionalisme. Video itu berdurasi 9 menit. Tanpa editing. Tanpa back sound. Aku beri judul, Fakta Belakang Layar, Koperasi Putih Merah, Tipuan Merah, Luka Putih. Kupikir tak akan ada yang nonton. Channelku cuma punya 84 subscriber. Tapi esok paginya, 82 views, aku senyum kecil. Lumayan, tapi di hari ketiga, angka itu meledak jadi 820.000. Dan di kolom komentar, ada yang menulis, "Bang, jaga diri, hati-hati, lo nyentuh sarang ular." Hari keempat, handphoneku tak berhenti berdering. Ada nomor tak dikenal. Ada DM kosong. Ada motor asing berhenti 2 kali di depan kos. Dan saat aku masuk ke kantor media, ruang server sedang dibongkar. Polisi datang bukan untuk investigasi, tapi untuk menyita semua bukti. Saat itu aku sadar, aku bukan lagi jurnalis magang, aku sudah menjadi ancaman. Dan di negeri ini, ancaman bagi kebohongan akan dianggap musuh negara. Semua orang bilang, kalau lu jujur jangan takut. Tapi mereka lupa. Kebenaran bukan peluru yang ditembakkan. Kebenaran itu dilemparkan ke tengah api. Dan siapapun yang mendekat, ikut terbakar. Hari kelima setelah videoku viral, aku mulai kehilangan batas antara diam dan diburu. Matahari tetap terbit, jalanan tetap ramai. Tapi hatiku tak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap langkahku terasa seperti dicekam kamera tak terlihat. Di depan kosku yang sempit, ada 2 motor matic yang parkir tiap malam. Tak pernah masuk, tak pernah menyapa, tapi selalu ada. Helmnya tak pernah dilepas. Mesinnya kadang menyala tanpa arah. Setiap kudekati mereka pergi. Setiap kuabaikan, mereka kembali. Di kantor media tempat aku magang, suasana tak kalah aneh. Server utama tiba-tiba lenyap, alasannya maintenance mendadak dari pusat. Tapi aku tahu, mereka sedang membersihkan darah. Menghapus jejak pelan-pelan, seolah-olah kebenaran yang sudah bocor bisa dikembalikan ke dalam botolnya. Tapi mereka terlambat, karena aku sudah simpan semua bukti di tempat paling sederhana yang tak akan dicurigai siapapun. Di bawah telapak kakiku sendiri. Sepatu pantofel butut warisan bapak, yang dulu kupakai saat wawancara pertama kali, solnya sudah rusak. Alasnya sobek, tapi nyaman dipakai, dan kini menyimpan lebih dari sekadar nostalgia. Di dalamnya kusembunyikan satu benda kecil. Flash disk hitam 8 GB, berisi neraka. Nama-nama, rekening palsu, aliran dana koperasi, bukti rekaman, dan satu folder penuh tanda tangan. Aku tak tahu apakah kaki ini akan cukup kuat menanggung beban itu. Tapi yang ku tahu,
Selama aku masih bisa berdiri, maka kebusukan itu belum bisa sepenuhnya dikubur. Hari ke-6, ponselku tak henti berbunyi. Bukan karena ucapan selamat, bukan karena tawaran kerja, tapi karena notifikasi teror digital. Dolar Malaysia masuk tiap menit. Ada yang cuma kirim tanda titik, ada yang kirim foto rumah kosku, ada yang kirim emoji tali gantung, berulang-ulang dari akun yang tak punya wajah. Mereka tak bilang jangan bohong. Mereka bilang, udah bro, negara ini nggak butuh pahlawan. Komentarku dibanjiri orang-orang yang tak ku kenal, tapi seolah tahu segalanya tentangku. Mereka bilang aku tukang fitnah. Video itu katanya hasil rekayasa AI. Ada yang bilang suaraku dipalsukan deepfake. Ada juga yang lebih kejam, menuduh aku boneka partai oposisi. Padahal, aku bahkan nggak ngerti cara isi saldo e-wallet, kecuali minta tolong ke kasir Indomaret. Mereka bilang aku elit global, padahal satu-satunya elit yang pernah ku kenal cuma mie instan rasa keju yang diskon di tanggal tua. Tapi semua itu tidak lucu lagi ketika ancaman mulai nyata. Ada yang kirim foto adikku di depan rumah, ada yang ngaku wartawan dan minta wawancara malam-malam. Semuanya datang dari balik layar, tapi tekanannya lebih nyata dari apapun yang pernah kualami di dunia nyata. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Kebenaran jika dibuka sendirian akan terasa seperti kesalahan. Karena saat suara sunyi melawan suara ramai, yang ramai tak selalu benar. Mereka hanya lebih keras. Puncaknya terjadi di hari ke-7. Hari ketika semuanya tak lagi sekadar suara di layar, tapi berubah menjadi tangan yang nyata. Malam itu aku pulang agak larut. Bawa 2 bungkus mie instan dan sabun cuci dari minimarket di ujung gang. Hujan gerimis, udara lembab, jalanan sepi. Hanya suara sandal basah dan lampu toko yang mati satu-satu. Lalu aku melihat mereka. 2 pria, diam bersandar di dinding warung tutup. Badan mereka besar, salah satunya bau alkohol, menyengat. Tapi cara berdirinya terlalu tegak untuk disebut mabuk. Bajunya seperti warga biasa, tapi nadanya terlalu terlatih. Mereka tidak pakai lencana, tapi sikapnya seperti sedang menjalankan perintah. Reza ya, sini ikut. Kita ngobrol sebentar soal video itu. Nada kalem tapi dingin. Seolah mereka bukan ingin berdialog, tapi menghapus barang bukti hidup bernama aku. Tanganku langsung ditarik. Kantong plastikku jatuh ke tanah. Mie instan tercebur ke genangan. Aku sempat berontak. Suara nafasku tercekat, tapi tenaga mereka terlalu besar. Kupikir, sudah, ini akhirku. Aku tak sempat kirim pesan, tak sempat kabur, tak sempat berpikir panjang. Hanya sempat bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Kebenaran yang kupercaya sepenuh hati, kini hendak membunuhku dengan tangan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Tapi rupanya, nasib belum selesai menuliskan ceritaku malam itu. Di tengah dinginnya udara, suara rintik hujan, dan tangan yang mencengkram lengan kiriku, datang suara berat dari ujung gang, tegas, lantang, tapi bukan teriakan, bukan ancaman. Suara itu seperti keadilan yang datang terlambat tapi tahu jalan pulang. Reza ikut saya pengacaranya. Aku menoleh. Seorang pria tua berdiri di bawah lampu, jalan yang berkedip pelan, jasnya lusuh, lehernya bersarung. Di tangan kanannya ada tongkat kayu bengkok. Tapi cara berdirinya seperti seseorang yang pernah berdiri melawan banyak hal. Preman itu panik. Matanya menyipit. Lalu mereka pergi. Tanpa kata. Tanpa perlawanan. Aku limbung, kakiku goyah. Bahkan kepalaku sempat bersandar di bahu pria itu. Ia tak bicara banyak, hanya berkata, "Cepat, masuk mobil." Mobilnya tua, catnya mengelupas. Ada stiker bertuliskan Indonesia tanpa sensor di kaca belakang. Dalam kabin yang bau kayu tua dan kertas lembab, aku baru sadar siapa dia. Pak Damar, dosen jurnalisme investigatif. Dulu dihormati, lalu menghilang. Katanya bunuh diri, katanya dipecat, katanya gila. Tapi malam itu, ia hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi masih berperang. Ia menyalakan mobil. Tanpa melihatku, ia berkata pelan, "Kau sudah menyentuh luka bangsa, Reza. Tapi luka ini terlalu dalam. Kalau kamu mau melawan, kamu harus tahu dulu seberapa busuk jantungnya." Mobil itu melaju, menembus jalanan kota yang tidur pura-pura.
Aku tak tahu kemana kami pergi, tapi yang ku tahu, aku tidak sendirian lagi. Dan ketika mobil itu berhenti di sebuah lorong sempit di bawah jembatan tol, pintu besi dibuka dari dalam. Ada simbol burung hantu terbalik di dinding. Di balik lorong itu, sebuah markas. Gelap, dalam, sunyi, tapi penuh cahaya kecil dari layar-layar komputer, dinding tempel data, dan wajah-wajah letih yang pernah percaya pada kebenaran. Mereka bukan hacker, bukan tentara. Mereka mantan idealis yang ditolak negara. Dan malam itu aku jadi salah satu dari mereka. Mereka menyebut tempat itu ruang sunyi, sebuah bunker di bawah jembatan tol yang ditinggalkan sejak reformasi. Tapi di balik dinding kat pudar dan rak besi karatan, tempat ini hidup, bukan oleh senjata, tapi oleh data. Layar komputer menyala 24 jam. Folder-folder berseliweran, arsip lama, logistik proyek pemerintah, notulensi rapat tertutup, semua dikumpulkan oleh mereka yang pernah menjadi bagian sistem, lalu dikhianati olehnya. Pak Damar berjalan pelan di depan. Ia tak banyak bicara, hanya membuka satu pintu ke ruang kecil yang dindingnya penuh print-out dokumen. Ia menunjuk ke satu papan besar, gambar logo Koperasi Putih Merah di tengahnya. Dikelilingi anak panah yang mengarah ke segala arah. Ada 4 nama koperasi, 3 nama yayasan, 2 nama LSM, tapi semuanya mengalir ke satu pusat, rekening pribadi milik keluarga Denny Kartasasmita. Ini bukan koperasi, kata Pak Damar. Ini mesin pencuci, mesin penenang massa. Aku mendekat, menyentuh dokumen cetak yang tertempel. Dan seperti biasa, kebenaran itu menyala di dalam kepalaku. Aku melihat mereka semua, pegawai koperasi yang tahu sistem ini bohong, tapi diam demi bonus akhir tahun. Kepala desa yang memaksa warga setor dana, lalu menyisihkan uang keamanan. Influencer yang dibayar 25 juta rupiah hanya untuk bilang, Koperasi Putih Merah keren banget. Rasa lokal, sistem global. Aku mual, karena ini bukan tentang satu penipuan, tapi tentang bagaimana kebohongan dibuat terasa nasionalis. Koperasi ini menyamar, memakai jargon kemerdekaan, memakai wajah petani, memakai anak muda berseragam putih, tapi di dalamnya hanya satu hal yang mereka jaga, aliran uang. Pak Damar membuka folder lain, berisi peta jaringan komunikasi. Ada grup WA antar camat, ada pesan suara yang menyuruh wartawan desa, diam dulu sementara. Ada template jawaban resmi bila wartawan tanya, kenapa harga sembako di koperasi lebih mahal? Sudah sistemnya begitu, Mas. Tapi uangnya kembali ke rakyat kok. Semua jawaban sudah disiapkan, semua kebohongan sudah dipoles. Aku berdiri lama di depan papan itu. Dunia yang kupikir rusak karena kelalaian, ternyata rusak karena dirancang begitu. Sistem ini tidak tumbuh liar. Ia ditanam, dipupuk, dikasih panggung, dikasih jingle, dan rakyat dibius dengan harapan. Aku datang ke tempat ini sebagai anak magang yang dikejar-kejar. Tapi malam itu, aku berubah jadi penelusur luka. Karena sekarang aku tahu ini bukan tentang koperasi. Ini bukan tentang viral. Ini tentang sebuah bangsa yang telah terlalu lama diajari percaya tanpa boleh bertanya. Dalam setiap perjuangan, selalu ada satu titik paling berbahaya. Bukan saat kau ditembak, bukan saat kau diburu, tapi saat orang yang kau sayangi dijadikan senjata untuk melumpuhkanmu. 2 minggu setelah aku masuk ke ruang sunyi, kami bekerja seperti orang yang kehabisan waktu. Tidur tak pernah utuh, makan sekadarnya. Cahaya dari layar-layar komputer jadi matahari baru kami. Tim kecil ini bukan pasukan, tapi luka-luka yang saling bergabung. Pak Damar, sang dosen guangan, memetakan alur dana dengan tangan yang gemetar, tapi mata yang tajam. Mas Reno, mantan jurnalis investigasi yang kini hidup dari menjual baterai bekas, jadi pengurai jejak digital dengan laptop rakitan sendiri. Mbak Tari, ex-analis anggaran kementerian yang resign setelah diminta edit sedikit laporan, mengolah data hingga menjadi grafik yang membungkam. Dan Doni, tukang desain infografik yang dulu bikin konten kampanye pemilu, kini memutarbalikkan senjatanya untuk kebenaran. Tapi dari semua itu,
Ada satu nama yang jadi pusat diam-diam dari semuanya. Alia. Gadis yang dulu kukira cuman staf arsip Pemda. Dengan suara datar dan wajah yang sulit ditebak. Tapi ternyata dia adalah mantan jurnalis ekonomi nasional. Dulu tampil di layar televisi memaparkan data dengan elegan. Lalu dipecat. Karena membuka skandal markup dana COVID yang disulap jadi program pemulihan ekonomi. Dia bukan korban. Dia penolak tunduk yang memilih diam dalam perlawanan. Di ruang sunyi, Alia bukan sekadar operator. Dia jadi mataku saat pikiranku kabur. Jadi tanganku saat aku gemetar. Ia membaca dokumen bukan sekadar dengan otak, tapi dengan marah yang tenang. Dengan kelelahan perempuan yang pernah dibungkam oleh komentar. Jangan terlalu keras, nanti nggak ada yang mau nikah loh. Ia menatapku dengan pandangan yang tak butuh kata. Tapi di situ, aku merasa masih ada dunia yang bisa diselamatkan, sedikit saja, tapi cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Tapi semuanya hancur. Di malam ke-14, seharusnya itu malam biasa. Kami sedang memeriksa batch terakhir dokumen, siap diolah jadi laporan publik. Alia duduk di ujung meja, headsetnya terpasang, matanya sibuk membaca grafik distribusi sembako yang tak pernah sampai ke desa. Pak Damar sedang tidur sebentar di kursi kayu, yang lain sedang menyiapkan kopi. Lalu semua layar padam, satu persatu. Cahaya biru itu, yang selama ini jadi sumber hidup kami, mati bersamaan. Kami pikir listrik padam, tapi lampu lorong masih menyala. Hanya sistem kami yang mati. Laptop tidak bisa login, server terkunci, akses ditolak, dan kemudian masuk satu email ke akun pusat jaringan. Tidak ada pengirim, tidak ada subjek, hanya satu lampiran video. Kami klik, dan layar yang mati menyala kembali. Tapi bukan dengan cahaya data, melainkan wajah Alia. Duduk di kursi plastik, tangannya diikat ke belakang, wajahnya lebam, bibirnya robek. Matanya tetap menatap kamera, tapi aku bisa lihat dia sedang menahan gemetar. Lalu terdengar suara dari balik layar. Berat, tenang, seperti seseorang yang pernah berbicara di ruang sidang. Hentikan, atau dia tidak akan kembali. Tak ada logo, tak ada watermark, hanya pesan itu. Dan setelahnya, video mati. Tapi dunia kami runtuh. Ruangan terasa sempit. Suara napasku sendiri terdengar seperti bom waktu yang menghitung mundur. Pak Damar terdiam. Doni memukul meja. Tari menangis. Tapi aku tidak bisa bersuara. Tidak bisa berpikir. Karena saat mereka menyentuh Alia, mereka tidak hanya menyentuh jantung perlawanan kami. Mereka menyentuh titik paling dalam. Titik paling rapuh dalam diriku. Satu-satunya orang yang membuatku masih percaya bahwa memperjuangkan kebenaran masih ada artinya. Ini bukan soal cinta romantis. Ini soal sesama luka. Saat dua orang yang pernah dihina oleh sistem bertemu dan saling percaya di saat dunia hanya percaya rating dan retweet. Alia bukan sekadar partner. Dia adalah sisa nuraniku yang tersisa. Dan sekarang, mereka ingin menukarnya dengan diamku. Pak Damar ingin kita bertindak cepat, tapi kita tak tahu lokasi, tak ada jejak. Semua jaringan komunikasi mereka bersih. Semua kamera publik di kota mati bersamaan. Ini kerjaan orang dalam. Ini kerjaan yang terlalu rapi untuk disebut kriminal jalanan. Ini kerjaan negara. Dan mereka tak butuh penjara untuk membungkamku. Cukup satu nyawa yang dekat. Malam itu aku hanya punya dua pilihan, menyelamatkan Alia dan membiarkan semua data menghilang, atau menyebarkan semuanya, dan mungkin tak akan pernah melihatnya lagi. Sebagian dari diriku berteriak, kebenaran lebih penting dari cinta, tapi bagian yang lain hanya menatap layar itu dan berbisik, apa gunanya kebenaran jika tak ada yang tersisa untuk kau peluk setelah semuanya berakhir? Aku tidak siap memilih, tapi waktu tak menunggu. Dan keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghancurkan satu sistem. Meski itu mungkin
menghancurkan hatiku sendiri. Ada satu momen dalam hidup, saat kamu tahu kamu tidak bisa kembali, bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena setelah itu, dunia tidak akan lagi membiarkanmu pulang. Malam itu, aku duduk sendiri di ujung lorong bunker. Di depanku, flash disk kecil. Di dalamnya, ribuan dokumen, rekaman suara, daftar transfer, nama-nama besar yang selama ini hanya bisa kusaksikan lewat layar TV dan baliho pinggir jalan. Aku tahu, kalau aku unggah semua ini, hidupku akan tamat. Tapi ku tahu satu hal, kalau sistem ini tidak diguncang sekarang, ia akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, lebih lihai menyamar sebagai penyelamat, lebih pintar membungkus dusta dengan bendera. Ia akan merangkul lebih banyak rakyat kecil dan menguras mereka sambil mengajak mereka menyanyikan lagu nasional. Dan saat generasi berikutnya lahir, mereka bahkan tak tahu bahwa mereka sedang ditipu. Maka malam itu, aku tidak pergi ke warnet, tidak buka YouTube, tidak main Twitter. Aku pergi ke satu tempat yang hanya disebut dalam cerita usang para mantan idealis. Satelit Kampus. Proyek komunikasi independen. Dibangun 15 tahun lalu oleh dosen-dosen yang percaya bahwa mahasiswa harus punya jalur siar sendiri. Tapi proyek itu ditutup karena terlalu jujur, karena pernah menyiarkan kebocoran anggaran kampus. Tapi Pak Damar menyimpannya diam-diam, diperbaiki, dirawat. Menjadi jembatan terakhir yang tak bisa dikendalikan pemerintah. Malam itu aku masuk ruang kendali. Lampunya remang, udara bau kabel terbakar dan debu tua. Hanya ada satu layar yang menyala, dan satu port USB yang menunggu untuk menyambut kebenaran. Dalam waktu kurang dari 3 menit, file yang kusebut kebenaran kotoran negara menyebar ke 74 jaringan media independen, bukan sekadar link, tapi struktur utuh, laporan, dokumen, rekaman suara, dan peta aliran dana yang bisa dibaca siapa saja. File itu terikat dengan satu perintah. Sebarkan, jangan ubah, jangan klaim. Biarkan rakyat menilainya sendiri. Dan seperti bara jatuh ke tumpukan kertas kering, api menyala. Media arus utama diam, tapi media kecil bersuara. Ratusan jurnalis lokal yang biasa meliput lomba mancing dan jalan berlubang, kini membacakan nama-nama yang ada di balik Koperasi Merah Putih. Mahasiswa turun ke jalan. Bukan karena organisasi, tapi karena setiap kali mereka buka HP, wajah kampus mereka ada di daftar penerima dana fiktif. Mereka demo seminggu penuh. Dari depan gedung DPR sampai tenda-tenda diskusi dadakan di pos ronda. Di timeline, muncul thread demi thread. Di TikTok, konten satir bermunculan. Di WhatsApp, grup keluarga. Untuk pertama kalinya Pak D dan ponakan berdebat soal koperasi. Sementara itu di atas sana, aparat mulai panik. Ada yang bilang ini ulah oposisi. Ada yang menyalahkan sistem TI. Ada yang tiba-tiba izin cuti mendadak. Dan Denny Kartasasmita, yang selama ini wajahnya menghiasi billboard bertuliskan kemandirian ekonomi, harga diri bangsa, mendadak hilang dari semua berita. Namanya terlalu sering disebut untuk dimaafkan, tapi terlalu besar untuk benar-benar disentuh. Ia menghilang. Dan media menggantikan ceritanya dengan gosip selebriti menikah diam-diam. Dan Koperasi Putih Merah, pemerintah akhirnya mengumumkan pembubaran. Tapi itu cuma kalimat di konferensi pers. Karena yang sebenarnya terjadi, rakyat sudah lebih dulu mencabut izinnya. Bukan lewat dokumen hukum, tapi lewat hati. Warung-warung mulai menolak transaksi pakai aplikasi koperasi. Petani berhenti setor. Ibu-ibu tak lagi datang ke posko distribusi. Spanduk merah putih diturunkan tanpa instruksi. Warga tak lagi mau bicara tentangnya. Karena di negara ini, kadang yang paling revolusioner bukan demo besar, tapi diam serempak. Diam yang artinya, kami sudah tahu, kami tidak percaya lagi. Tapi dari semua yang terjadi, dari demo yang memadati jalan, dari media yang akhirnya bicara, dari aparat yang saling tuding, satu hal saja yang membuatku benar-benar ingin menangis. Sebuah notifikasi muncul di pojok kiri layar laptop tuaku.
Akun tak dikenal, tidak ada nama, tidak ada foto profil, hanya satu pesan pendek. Isinya, satu video berdurasi 11 detik. Aku memutar video itu tanpa suara karena kupikir itu jebakan, tapi begitu gambarnya muncul, dunia kembali diam. Alia duduk di kursi belakang sebuah mobil, sendirian, tidak terikat, tidak tertekan, tapi wajahnya masih menyimpan bekas. Lebam di pelipis, luka kecil di bibir. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan matanya. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti seseorang yang ingin mengatakan terlalu banyak, tapi hanya punya satu kalimat. Lalu, ia bicara. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Kau bodoh, tapi aku bangga padamu. Setelah itu, ia menoleh keluar jendela, dan mobil perlahan melaju. Tidak jelas kemana, tidak jelas siapa yang menjemput, tidak jelas apakah itu akhir atau permulaan lain yang lebih gelap. Tapi yang ku tahu, Alia hidup, dan itu cukup. Bukan untuk membuatku tenang, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tak pernah berjalan sendirian. Di setiap kebenaran yang lahir, selalu ada seseorang yang diam-diam menyelamatkannya dari belakang layar. Setelah semua itu, aku menghilang. Tak ada yang tahu di mana aku sekarang. Tak ada yang tahu wajah asliku. Tapi satu hal yang ku tinggalkan tetap ada. Fakta belakang layar. Bukan lagi channel receh, tapi gerakan bawah tanah. Diisi mantan mahasiswa, pensiunan dosen, tukang pos, ibu warteg, bahkan satpam kantor desa. Semua pernah diam, semua pernah takut. Tapi sekarang, mereka tahu. Kebenaran tak butuh jubah. Cukup satu suara yang tak mau ikut bisu.